Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Winata Budiman dengan NIM 2023-01-229. Dan di sini saya akan memaparkan tentang modernisme. Mengenal lebih dekat dengan desain interior modern, di sini saya akan menjelaskan tentang 6 poin. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada sejarah, yang ketiga ada tokoh, yang keempat ada ciri khas bangunan, yang kelima ada hasil karya, dan yang keenam ada material. Berbicara masalah desain khususnya interior tentu tidak terlepas dari keberadaan ruang arsitektural sebagai satu dari kebutuhan manusia dalam kehidupannya sebagai makhluk individu maupun sosial. Desain interior merupakan suatu keilmuan yang membahas hubungan manusia dengan ruang arsitektural dan seluruh elemen pendukungnya. Desain interior bertujuan untuk membuat manusia sebagai pemakai ruang dapat beraktivitas dalam ruangan tersebut dengan efektif dan merasa nyaman pada ruangan tersebut. Ruang entah itu berupa berwujud maupun tidak berwujud merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dalam konteks hidup. Ruang merupakan substansi materi seperti batu dan kayu. Walaupun demikian, ruang pada umumnya tidak berbentuk dan terdispersi. Ruang universal tidak mempunyai definisi. Pada saat suatu unsur diletakkan pada suatu bidang, barulah hubungan visualnya terbentuk. Ketika unsur-unsur lain mulai diletakkan pada bidang tersebut, terjadilah hubungan majemuk antara ruang dan unsur-unsur tersebut, maupun antara unsur yang satu dengan unsur lainnya. Pernyataan Ching seakan memperkuat pernyataan dari Dosworth tentang hubungan antara desain interior dan ruang. Ruang yang sebelumnya oleh Ching dijelaskan tidak berbentuk dan terdispersi diberikan pemaknaan atau nilai oleh keilmuan desain interior sesuai dengan yang dijelaskan oleh Dosworth. Modernisasi merupakan proses transformasi dari nuansa klasik tradisional kepada nuansa modern. Dengan modernisasi diharapkan dapat menciptakan persepsi ruangan yang modern dengan sentuhan gaya tradisional baik dari segi bentuk, warna maupun material yang digunakan. Penggayaan yang digunakan dalam perancangan ini yaitu penggayaan yang berkesan Islami yaitu Moroko. Sedangkan konsep yang akan diterapkan adalah Europoint. Gaya Moroko seringkali dikaitkan dengan interior khas Timur Tengah yang dihiasi dengan ornamen di mana dekorasinya selalu menekan kepada seni yang diterapkan pada langit-langit. Maka dalam penelitian ini difokuskan pada permasalahan implementasi upaya modernisasi pada langit-langit dalam mata kuliah tugas akhir karya Dodi Satria Nugraha berjudul Konsep Europoint pada perancangan Indoor Archery Center dengan sentuhan gaya Moroko. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif, kualitatif, dan hasil penelitian ini bertujuan untuk menciptakan sebuah pusat panahan dengan memperhatikan estetika sesuai konsep yang ada. John Peel 2001 menyatakan bahwa dalam dunia modern sebagian besar pengalaman hidup manusia, human life experience, dipentaskan dalam ruang interior. Manusia mungkin sangat mencintai perasaan berada di luar, yaitu kesenangan terhadap ruang terbuka dan bertatapkan langit, kebebasan dari kehidupan di balik pagar. Tapi kesenangan berada di luar pagar tersebut merefleksikan sebuah realitas bahwa begitu banyak kehidupan yang dihabiskan dalam ruang. Bangunan dan interiornya dirancang untuk mengakomodasi tujuan dan gaya dari tren ketika bangunan tersebut mulai dibangun. Dan bangunan juga mempengaruhi aktivitas dan kehidupan manusia sepanjang mereka menggunakan ruang tersebut. Keilmuan desain interior, perkembangan dan perubahannya melalui untayan sejarah adalah cara yang berguna untuk mengeksplorasi masa lalu dan untuk melogikakan ruang di mana kehidupan modern itu hidup. Desainer profesional diharapkan untuk mempelajari sejarah desain interior untuk mengetahui praktek masa lalu dalam istilah gaya styles, dan untuk mengetahui tokoh dan ruang lingkup kontribusi tokoh tersebut yang merumuskan suatu yang menarik dan berpengaruh terhadap keilmuan desain khususnya desain interior selanjutnya. Selanjutnya, saya akan memaparkan beberapa tokoh dalam konteks sejarah desain interior yang mempengaruhi keilmuan desain interior tersebut selanjutnya, baik sebagai sebuah praktek profesional maupun epistemologinya. Peel membatasi sejarah desain interior dengan memfokuskan pada era modern dan tokoh-tokoh di balik lahirnya gaya-gaya tersebut. Yang pertama ada Charles Rennie Mackintosh, sebuah karya yang dihubungkan dengan gerakan Art Nouveau dikerjakan dalam waktu singkat oleh beberapa desainer yang dipimpin oleh Charles Rennie Mackintosh. Karya Mackintosh berbasis pada seni dan kriya.
namun bergerak lebih jauh menuju suatu gerakan pembebasan yang disebut dengan gerakan Art Nouveau dan berpengaruh cukup besar di antara desainer daratan Eropa, terutama yang bermarkas di Vienna. Untuk klien private dan flat pribadinya di Glasgow, Macintosh mengembangkan desain furnitur yang simpel, bentuk geometris namun menerapkan proporsi yang berlebihan. Sandaran punggung kursi yang sangat tinggi dan finishing hitam dan putih dengan aksen detail dekorasi berwarna ungu, perak, atau emas. Elemen ornamen yang dicat berwarna kadangkala ditambahkan oleh istri dari Macintosh, Margaret MacDonald, dengan saudara perempuannya Frances MacDonald merupakan partisipan aktif dari gerakan art and craft dan gerakan yang berhubungan dengan desain yang berpusat di Glasgow pada tahun 1890-an. Faktanya, gerakan art and craft meskipun tujuannya untuk mereformasi desain Victoria dan selera masyarakat pada masa itu, namun gerakan tersebut hanya berhasil mempengaruhi segelintir orang mengingat biaya produksinya yang sangat tinggi. Bagaimanapun juga, penolakannya terhadap ornamentasi produksi massa yang tidak bermakna dengan menekankan pada kejujuran dalam ekspresi desainer terhadap realitas dan fungsi, material dan teknik berpikir ke depan. Meskipun dengan cara yang radikal juga kontroversial, hal tersebut yang menghubungkannya dengan gerakan Art Nouveau, suatu gerakan penolakan total terhadap kesejarahan histori dan membuatnya menjadi titik awal dari semua kajian terhadap modernisme dalam desain interior. Yang kedua ada Antoni Gaudí. Di Barcelona, Spanyol, meskipun banyak variasi karya dari gaya Art Nouveau, figur yang dominan adalah Antoni Gaudí, tokoh pelopor dari perbendaharaan bahasa visual atau sterilisasi bunga dalam interior dengan karakter yang kuat, teknik tinggi, dan detail yang sangat dekoratif pada kisaran tahun 1904 dan 1906. Ia merekonstruksi sebuah bangunan tua Casa Batlló, termasuk dalamnya fasad baru dari keseluruhan kompleks bangunan, bentuk menyerupai tulang dengan garis atap yang fantastik, dan untuk beberapa apartemen sebuah interior yang mencengangkan. Pintu berpanel dihiasi dengan kaca kecil dengan bentuk yang tidak beraturan, plafon plester dengan bentuk garis lengkung. Gaudí mengembangkan garis lengkung yang fantastik, kadangkala menyerupai sambungan tulang, kadangkala bentuk yang organik pada furnitur yang didesain khusus oleh orang kayu dengan kemampuan tinggi pada proyek yang spesifik The Güell Park, dan proyek terakhirnya Sagrada Familia Church menunjukkan sebuah karya yang fantastik dan karakter personalistik Gaudí dalam skala yang besar. Yang keempat ada Pierre Caro, Maison de Fer. Karyanya yang terkenal bersejarah adalah Maison de Fer di Paris yang menggunakan bingkai baja dan area yang luas dari glass block dan plate glass. Desainer furniture termasuk dalam kayunya solid dan upholstery yang tebal dan kursi yang gampang dilipat dengan bingkai logam dan ayam anyaman pada dudukan dan sandaran punggung. Karya desainnya mencerminkan suatu perpindahan dari gaya Art Deco ke arah International Style sebagai puncak atau era keemasan dari desain modern. Caro adalah seorang arsitek dan desainer kelahiran Le Havre, Prancis, dan menyelesaikan studinya pada École Nationale Supérieure des Beaux-Arts di Paris pada usia 17 tahun. Karakter desainnya menunjukkan suatu kompleksitas dari perpaduan bentuk-bentuk dasar yang harmonis. Melalui karya pertamanya, Maison de Fer, Caro langsung melejit menjadi satu desainer dan arsitek kenamaan dan mempengaruhi gaya desain dunia selanjutnya. Yang keempat ada Philip Johnson, Guest House di Canaan, Connecticut. Pada tahun 1946, dunia sedang dilanda demam International Style, dan salah satu tokohnya arsitek Mies van der Rohe yang membangun Farnsworth House telah menginspirasi seorang arsitek Amerika lainnya, Philip Johnson, untuk mendesain rumahnya sendiri di New Canaan, Connecticut dengan gaya yang sama. Sebuah rumah dengan interior berdindingkan glass block dengan hanya batu bata silinder kecil yang ditampilkan pada rumah untuk menunjukkan komposisi kamar mandi dan lokasi untuk tempat penghangat. Dapur dilengkapi dengan meja counter yang dapat diangkat ke atas untuk penyimpanan peralatan dapur, sedangkan semua furniturnya merupakan karya desain dari Mies van der Rohe. Dengan menggunakan upholstery kulit coklat dengan kerangkaan berlapiskan krom, keseluruhan karya desain interior tersebut menunjukkan suatu bentuk ketelitian dalam ruang.
Ubin yang merah pada lantai dan view yang menuju keluar kepada eksterior yang hijau merupakan warna yang dominan. Pada interior tersebut, rumah kaca ini merupakan contoh terkenal dari kemungkinan untuk sebuah gagasan open plan yang logis dan eksekusi desain yang ekstrim. Lalu ada salah satu tokoh ternama di era kita ini yang juga merupakan salah satu tokoh arsitek favorit saya, yaitu Zaha Hadid. Zaha Hadid yang bernama lengkap Dame Zaha Muhammad Hadid adalah seorang arsitek Britania kelahiran Irak. Zaha Hadid lahir dari keluarga berada di Baghdad, Irak pada 31 Oktober 1950. Sang ayah Muhammad Hadid merupakan politisi dan sang bunda Wajiha Al-Sabunji adalah seorang seniman. Zaha adalah wanita pertama dan muslim pertama yang meraih penghargaan arsitektur Pritzker, penghargaan bergengsi tahunan yang diberikan kepada arsitek yang masih hidup dan telah memberikan kontribusi bagi kemanusiaan dan lingkungan binaan melalui seni. Pada tahun 2004 ia meraih penghargaan Stirling pada tahun 2010. Dan 2011 pada tahun 1980 Zaha mendirikan kantor arsitekturnya sendiri. Desainnya pertamanya yang menuai pujian adalah gedung Vistral Fire Station di Jerman. Gedung yang dibangun pada 1994 tersebut mempunyai sudut tajam jika dilihat dari luar tampak seperti burung yang sedang terbang. Setelah itu Zaha berhasil memenangkan kompetisi untuk mendesain gedung Rosenthal Center for Contemporary Art di Cincinnati. Menariknya, ini adalah gedung museum pertama di Amerika Serikat yang dirancang oleh seorang perempuan. Pembangunan gedung Rosenthal Center for Contemporary Art rampung pada tahun 2003 dan dipuji sebagai salah satu gedung Amerika paling penting sejak Perang Dingin. Nama Zaha semakin dikenal. Pada tahun 2004, Zaha mendapat penghargaan paling bergengsi di dunia arsitektur, yakni Pritzker. Zaha tercatat sebagai perempuan pertama dan arsitek termuda saat itu yang pernah meraih penghargaan tersebut. Banyak hal yang menakjubkan Zaha yang telah menjadi bangunan-bangunan penting di daerah tempatnya dibangun. Salah satunya adalah Dongdaemun Design Plaza di Seoul, Korea Selatan, berlokasi di pusat kebudayaan kota Seoul. Proyek ini menampilkan lingkungan indah yang menjadi ciri khas setiap proyek Hadid. Ketika mendesain, Hadid berupaya menciptakan struktur yang mencerminkan nilai modern dan futuristik. Bangunan ini menjadi landmark penting Seoul dan menambah jumlah bangunan kota. Sebagai pusat fashion terkemuka, proyek yang terdiri dari aula konvensi, area pameran, ruko, dan taman indah di bagian atap proyek ini menjadi objek wisata penting para turis ketika berkunjung ke Korea Selatan. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai karakteristik atau ciri khasnya. Yang pertama ada bentuk geometri kotak-kotak. Ada satu moto dari arsitektur modern yang paling terkenal, yaitu form follow function, yang dicetuskan oleh Louis Sullivan. Ini artinya bentuk bangunan mengikuti fungsi yang dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan prioritas utama dalam arsitektur modern yang mengedepankan efisiensi fungsi dibandingkan dengan estetika bentuk hunian. Bisa dilihat banyak rumah modern menggunakan bentuk geometris yang sederhana seperti kubus atau persegi yang dianggap paling efisien dalam memaksimalkan kapasitas dan struktur ruang. Bahkan bentuk kubus ini sering diterapkan hingga pada atap hunian modern yang cenderung datar. Berbeda dengan atap plana atau perisai yang sering ditemukan pada rumah tradisional, begitu pula dengan bangunan bertingkat yang seringkali memiliki bentuk kotak-kotak agar lebih efisien dalam bentuk ruangan. Yang kedua, dinding kaca. Perkembangan teknologi telah memungkinkan produksi massal kaca sebagai bahan bangunan. Penggunaan material kaca yang dahulunya hanya sebagai pengisi jendela berupa lubang-lubang pada dinding kini banyak digunakan sebagai dinding utama rumah modern yang membentang dari lantai hingga ke plafon. Selain itu, kaca juga sering digunakan sebagai material untuk atap sebagai skylight atau kanopi, railing, dan bahkan lantai. Yang ketiga, ruang terbuka. Dengan teknologi modern, bangunan ini dapat dibangun dengan bentang yang lebih luas. Jika pada arsitektur tradisional diperlukan banyak tiang dan dinding penyangga, pada arsitektur modern ruang tengah dapat dibuat bebas dari kolom atau tiang. Nah, tata letak atau layout hunian modern biasanya mengikuti prinsip open plan, yaitu desain ruang terbuka tanpa adanya dinding penyekat antar ruang. Prinsip open plan seringkali diterapkan pada ruang keluarga, ruang makan, dan dapur. Semua ruangan tadi terhubung tanpa sekat dan hanya dibedakan dengan pengaturan perabotan untuk mempertegas pembagian ruangan. Finishing dinding dan lantai juga dapat dibedakan.